Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Ya, mari kita sebelum kita mulai suhu berbagi dharma kepada Anda semua. Mari kita memuja ya nama dari Buddha Sakyamuni. Ya, nanti ikuti ya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi, Tachia Amitabha. Ya, hari ini ya kita bertemu lagi
kita akan judulnya hari ini ya dikasih bulan berkah berbuat baik. Ya, kenapa disebut bulan berkah di bulan 7 ini? Ada yang tahu? Kenapa bulan 7 kalau di dalam Buddhis disebut bulan berkah? Ada yang tahu? Nah, kalau biasanya kita yang tradisi ya yang dari Tiongkok tradisi punya itu justru dikatakan bulan 7 ini bulan hantu, benar enggak? Katanya kalau bulan 7 itu pintu neraka terbuka. Apakah benar? Benar enggak? Enggak ada yang tahu. Ya. Kalau menurut tradisi ya, katanya bulan 7 ini adalah bulan hantu. Lalu para makhluk-makhluk yang ada di alam neraka itu keluar, yaitu pintu neraka terbuka 1 bulan ya. Jadi makhluk-makhluk yang ada di alam neraka itu holiday ya, libur 1 bulan ke dunia jalan-jalan ya. Ya, itu sih menurut dari tradisi ya. Sebetulnya kalau dari kitab Buddhis bulan 7 ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa dibilang bulan 7 itu bulan yang penuh berkah? Karena di bulan 7 inilah ya, dari kita para bikuni yang Mahayana itu biasanya mulai puasanya itu di bulan 4 Sigwe Capgo ya. Jadi pas Waisaknya, ya, pas Waisak besoknya kita langsung masuk, udah. Ya, jadi Sigwe Capgo itu Waisaknya, besok Caplaknya kita sudah mulai masuk puasa. Nah, puasa kita itu berakhir sampai bulan 7 tanggal 15. Ya. Nah, jadi waktu pada zamannya Buddha, jadi di bulan 7 ini mereka ketika masa puasa itu berakhir, nah banyak sekali para murid Buddha itu mencapai kesucian, menjadi arahat ya, atau ada yang menjadi sakagami. Ya, pokoknya mencapai tingkat kesucian semua. Jadi para Buddha dan para Bodhisattva itu justru di bulan 7 ini mereka merasakan kebahagiaan karena murid-muridnya itu semua banyak mencapai tingkat kesucian. Ya, lalu di bulan 7 ini juga kita ada merayakan hari kebesaran dari Bodhisattva Kistigarbha. Ya, jadi Bodhisattva Kistigarbha itu hari kebesarannya itu kalau tenangnya di Chitgui Japkau terakhir ya, di hari terakhir dari bulan 7. Nah, kita tahu Bodhisattva Kistigarbha ini mempunyai tekad yang sangat luar biasa ya. Neraka tidak kosong, dia tidak akan menjadi Buddha ya. Jadi ini Bodhisattva Kistigarbha ini dia menjabat sebagai Bodhisattva ini sudah berapa lama sekali ya, sudah berapa karpa juga, tapi dia masih tetap berusaha untuk menolong makhluk-makhluk yang ada di dalam neraka. Tapi kita tahu ya, neraka itu mungkin sebentar berkurang ya, mungkin berkurangnya 5, masuknya 10 ya. Jadi kapan kosongnya? Maka Kistigarbha sampai sekarang ini masih tetap berusaha untuk menolong makhluk-makhluk yang ada di
dalam neraka. Nah, makanya di bulan 7 itu kita Buddhis itu dibilang bulan berkah. Karena di bulan 7 ini juga kita ya yang umat Buddhis selama dari Chit Gui Cheit sampai Chit Gui Sacap ya, kita yang Buddhis biasanya kita sering ada membacakan sutra-sutra untuk yang kita limpahkan kepada orang tua kita. Ya, jadi makanya di bulan 7 ini juga Anda yang sebagai anak, sebagai cucu, sebagai menantu, sebagai apa, itu Anda memiliki kesempatan untuk berbuat baik dalam selama 1 bulan ini. Yang bisa kita limpahkan kepada leluhur kita. Ya, jadi makanya bulan 7 ini kalau ada orang ngomong itu bulan hantu, bulan apa, ya Anda bisa kasih penjelasan. Ya, bulan 7 ini bukan bulan hantu dan pintu neraka itu tidak akan mungkin terbuka. Ya, karena kalau sudah terbuka pintu neraka itu, makhluk-makhluk yang ada di dalam neraka itu keluar holiday, nggak mungkin 1 bulan mereka mau kuai-kuai, mau dengan sukarela masuk kembali lagi untuk menerima hukuman. Tidak, ya. Kalau dibilang yang keluar hantu, itu kalau hantu itu dia tidak usah tunggu bulan 7 baru keluar. Hantu itu setiap hari, setiap itu ada di sekeliling kita. Ya, mereka ada. Tidak usah menunggu bulan 7 mereka baru keluar. Ya, jadi istilah bulan 7 bulan hantu itu lalu pintu neraka terbuka itu tidak. Ya, itu ya biasanya mungkin untuk bohongi anak kecil ya. Kalau dulu Suhu juga sering dibohongi sama nenek ya. Jadi kalau bulan 7 itu pasti nggak berani keluar kemana-mana lagi. Nah, harus kuai-kuai di rumah itu loh. Karena nenek saya bilang nanti ditangkap sama hantu. Ya, jadi waktu kecil ya tidak mengerti, ya pikirnya benar ya. Jadi ya makanya kalau sudah bulan 7 itu tidak berani keluar. Ya, lalu ada adik Suhu, dia pas lahirnya di bulan 7 Chit Gui Cheit-nya. Jadi kita bilang dulu lahir pada saat bulan hantu. Ya, justru sekarang setelah kita mengerti dia lahir di bulan 7 itu justru bulan yang penuh dengan berkah. Ya, jadi makanya umat-umat kita itu semuanya lihatlah bulan 7 itu tidak ada seorang pun yang berani membuka toko. Maksudnya untuk haikwang toko, ya, atau mengadakan upacara pernikahan. Nggak ada kan? Semuanya bilang bulan 7 itu ciong. Jadi pada nggak berani semuanya. Sebetulnya ya, jadi kita harus mengerti bulan 7 itu bukan bulan hantu tapi bulan yang penuh dengan berkah. Nah, maka di bulan 7 ini kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Yaitu dengan kita sering datang ke wihara, ya. Di sini kan setiap hari ada Batati Cangcing. Ada umat yang datang nggak ya? Mungkin agak jarang ya. Ada mungkin agak jarang sedikit ya. Kalau di Samanta biasanya itu kita tahun yang lalu itu kita adain setiap hari. Cuman tahun ini karena pandemi COVID ini akhirnya kita cuman seminggu sekali saja. Ya, itu pun juga tidak berani begitu banyak orang. Jadi yang datang paling cuma pengurus sama berapa umat aja yang masih agak muda-muda. Yang tuanya sampai sekarang udah setengah tahun mereka nggak datang ke wihara. Ya. Lalu kita sering berpikir,
Saya melakukan pelimpahan jasa terus selama bulan 7. Apakah pelimpahan jasa saya itu diterima enggak oleh leluhur saya? Pernah enggak kalian berpikir kayak gitu? Nah, ini ada satu cerita, ya, ini cuma cerita. Ada satu dewa, ya, satu dewa, dia itu baru dilahirkan di alam dewa, gitu loh. Baru terlahir di alam dewa. Alam dewa yang tingkatannya itu tidak begitu tinggi, ya, tidak begitu tinggi, tapi berada di atas alam manusia. Nah, dia baru dilahirkan di sana. Kalau dewa itu lahirkan dia tidak ada langsung kecil, langsung apa. Biasanya lahir sudah agak dewasa, ya. Nah, jadi dia baru dilahirkan di sana. Nah, dia punya teman-temannya semua, teman-temannya semua yang ada di sorga itu memuji dia punya anak cucu, punya kebajikannya, ya. Nah, jadi para dewa itu ngomong, wah, kamu hari ini bisa terlahir di sini itu karena berkat dari anak cucu kamu, gitu loh. Dan anak cucu kamu itu sangat berbakti sekali, gitu. Nah, dia kan baru menjadi dewa, ya kan. Jadi dia berpikir kenapa teman-temannya ini itu sering ngomong dia punya anak cucunya itu berbakti, gitu loh. Akhirnya kan para dewa itu kan mereka pasti memiliki kekuatan, ya, kekuatan batin. Akhirnya dia memakai kekuatan batinnya dia melihat kenapa sih mereka bilang anak cucunya itu sangat berbakti kepada dia, gitu ya. Nah, dia melihat ternyata dia bisa lahir ke dalam sorga ini itu adalah berkat kekuatan kebajikan, pelimpahan jasa dari anak dan cucunya ini. Ya, dia melihat ternyata selama ini anak-anaknya, ya, cucunya itu selalu berbuat baik. Selalu melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhurnya, kepada kakek neneknya semua. Jadi dia hari ini bisa terlahir ke alam sorga itu karena berkat kekuatan kebajikan yang dilakukan oleh anak dan cucunya, itu loh. Maka setelah dia menjadi dewa, dia turun lagi ke alam manusia, ya. Dia melihat cucu dan anaknya semua ini, apa yang mereka lakukan selama ini. Ya, ternyata dia melihat anak dan cucunya itu sangat berbakti, ya, selalu melakukan kebajikan, selalu berbuat baik, selalu berdoa dan pelimpahan jasa untuk leluhur. Nah, jadi akhirnya dewanya ini, ya, berarti dibilang mungkin leluhurnya dia itu akhirnya setelah menjadi dewa dia malah memberkati keluarganya. Ya. Jadi kita mungkin ya kadang berpikir, aduh, saya berbuat kebajikan sampai begitu lama itu diterima enggak sih? Ya, itu pasti diterima. Asal kita masih memiliki hubungan darah dengan leluhur kita. Maka kenapa di bulan 7 ini juga ketika Anda menuliskan nama almarhum, ya, Anda harus menuliskan juga untuk leluhur kalian. Leluhur kita ada berapa? Sebetulnya banyak sekali. Banyak sekali, ya. Cuman kadang kita sudah agak lupa, akhirnya kita pakai cuman leluhur kita 4 marga saja, yaitu leluhur dari papa kita punya papa dan mama, ya. Jadi dia marganya apa. Lalu leluhur dari mama kita, papa dan mama, papa berarti neneknya kita, ya. Dia punya marganya apa. Berarti cuma 4 yang kita kadang sudah tahu aja lagi. Ya, jadi di bulan 7 ini juga Anda harus melakukan penulisan nama untuk leluhur. Agar leluhur semua itu kayak leluhurnya mungkin marga Lim. Ya, jadi kalau Anda tulis semua marga leluhur Lim. Anda tulis, lalu di pinggirnya Anda tulis lagi Pau Endon. Ya,
Pauendon. Pauendon itu siapa? Orang yang melakukan pelimpahan jasa. Ya, jadi kalau Anda menulis Chautu, itu harus tulis Pauendonnya. Kenapa harus ditulis? Ada orang bilang, Suhu, ini kan yang sini kan sudah meninggal. Masa nama kita yang masih hidup itu dimasukin ke itunya, ke dalam kolam yang orang meninggal itu? Nah, kalau Anda menulis, kayak Anda tulislah untuk ibu Anda, mungkin dengan nama Marianti, ya kan? Anda tulis Marianti, tapi tidak ada pauendonnya siapa, ya kan? Itu siapa yang melakukan pelimpahan jasa untuk Marianti ini? Marianti itu nama kan bukan cuma satu orang, banyak kan? Jadi siapa yang melakukan pelimpahan jasanya? Maka Anda harus menulis pauendonnya. Nah, nama Anda itu siapa di bawahnya, baru tulis di almarhumnya itu kayak Marianti atau siapa namanya. Jadi cucunya dia yang bernama ini melakukan pelimpahan jasa untuk orang tuanya atau kakeknya, neneknya yang bernama ini. Kalau enggak, punya siapa? Begitu banyak nama Marianti. Kalau kita tidak tulis pauendonnya. Ya. Jadi kalau Anda nanti tulis, harus tulis pauendonnya siapa. Jadi jangan takut, oh kenapa nama saya yang masih hidup itu kok dimasukkan ke dalam samain dengan orang yang meninggal. Ya, itu cuman untuk tulis agar kita tahu siapa yang melakukan pelimpahan jasa. Ya, jadi di sini ada ditulis nggak pauendonnya? Ada ditulis nggak ya? Ada ya. Nah, mungkin ada yang mau tulis, mungkin ada yang tidak mau. Kalau yang tidak mau itu dia tulis leluhur ya semua tulis, berarti kan tidak tahu siapa yang melakukan pelimpahan jasa. Ya, jadi itu harus ditulis pauendonnya siapa. Oh, ya. Jadi makanya ketika kita melakukan pelimpahan jasa, ya, itu pasti akan diterima oleh leluhur kita. Ya, oleh orang tua kita, karena kita masih memiliki hubungan darah. Ya. Nah, ada lagi yang bertanya, Suhu, kita punya leluhur, ya, kita punya nenek, kakek itu sudah meninggal itu sudah 50 tahun, ya, 60 tahun, apakah kita masih perlu pelimpahan jasa? Perlu. Ya. Karena kita tidak tahu itu mereka terlahirnya ke alam yang mana. Kalau mereka terlahir ke alam manusia, ya kan, masih mendingan. Mereka bisa melakukan pelimpahan jasa sendiri. Ya, kalau mereka terlahir ke alam binatang, mereka gimana bisa melakukan pelimpahan jasa untuk mereka menolong mereka sendiri. Lalu kalau mereka terlahir ke alam neraka, alam setan, ya kan? Alam neraka atau alam neraka yang paling ringan di dalam kitab suci ada dikatakannya. Neraka kita bukan cuma satu. Neraka kita ada ribuan banyaknya. Ya. Yang paling ringan, yang paling ringan kecil itu ada 1000 lebih. Yang sedang ada 500. Yang neraka paling besar ada 18. Yang paling besar, ya. Jadi yang paling ringan itu neraka itu kita 100 tahun, dia baru 1 hari. Ya. Jadi kita pelimpahan, kalau kita menganggap orang tua kita itu sudah 60 tahun, 70 tahun itu meninggalnya. Kalau dia terlahir ke alam yang tidak baik itu belum sampai 1 hari. Jadi kalau Anda tidak melakukan pelimpahan jasa terus, gimana mereka bisa terangkat dari alam yang tidak baik itu? Maka kita tetap harus melakukan pelimpahan jasa. Walau sudah 10 tahun atau 100 tahun, selagi kita masih memiliki hubungan dengan leluhur kita. Maka kita nanti harus mengajarkan kepada anak-anak kalian.
Ya, kepada anak-anak kalian itu untuk selalu melakukan pelimpahan jasa. Kalau enggak nanti ketika anak kalian sudah pindah ya ke tetangga yang lain, itu sudah tidak ada pelimpahan jasa lagi. Ya, mendingan lebih baik ya kita berbuat sendiri, jangan menunggu sampai orang melakukan pelimpahan jasa. Karena kalau Anda menunggu sampai anak Anda melakukan pelimpahan jasa atau cucu Anda melakukan pelimpahan jasa, maka mereka akan bilang, tunggulah kalau saya ada waktu. Ya kan? Benar enggak? Datang ke wihara, kadang orang tua kita meninggal, bagi mereka yang Buddhis masih mendingan ya. Mereka Buddhis, mereka mengerti harus melakukan pelimpahan jasa. Berarti seminggu sekali mereka bisa berdoa, meminta suhu berdoa atau meminta umat-umat bersama berdoa. Tapi yang tidak tahu, yang males ya, mungkin cuma di minggu pertama sama minggu 49 hari. Habis itu enggak lagi. Lalu juga mungkin cuma berdoa biasa-biasa saja. Ya. Jadi tidak ada melakukan pelimpahan jasa. Nah, Suhu ada kisah nyata ya, ini ya. Mungkin berapa tahun, 2 tahun atau 2 tahun lebih itulah ya. Ada satu umat ini dia mungkin memiliki bukan kekuatan ya, dia bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal ya. Jadi dia itu pergi, pas dia tuh pergi sama teman cowoknya ya ke rumah si bibinya atau apalah ya. Jadi pergi ke sana. Jadi dia melihat ternyata si bibinya ini itu masih ada di sana. Ya, jadi dia melihat bibinya itu sangat menderita sekali gitu loh. Karena ketika masih hidup bibinya ini itu tidak suka bergaul kepada orang. Ya, jadi tiap hari cuma di kamarnya dia aja gitu loh. Nah, jadi ketika dia sudah meninggal, dia melihat itu bibinya itu masih ada di kamarnya dia itu. Dan dengan kondisi yang sangat menyedihkan sekali, gitu loh. Jadi akhirnya dia pun ngomong sama teman cowoknya ini ya, bahwasanya dia melihat kayak gini. Nah, ternyata ketika bibinya ini meninggal ya, karena kan dia nggak ada keluarga, cuma sendiri ya. Lalu dia juga jarang bergaul dengan orang lain atau gimana. Jadi ketika meninggal kayak gitu, cuman langsung diurus-urus kayak gini, lalu sorenya sudah langsung dikremasi. Udah kremasi, buang abunya, udah kayak gitu. Jadi tidak ada selama dia meninggal itu melakukan pelimpahan jasa atau apapun. Ya. Lalu ketika selama si bibinya ini masih hidup, dia juga tidak pernah berbuat kebajikan. Ya. Jadi selama hidup itu tidak ada kebajikan yang dia dapat. Makanya dia terlahir ke alam yang tidak baik. Gitu loh. Karena terlahir ke alam tidak baik, lalu dia keterikatannya kepada kamarnya itu. Maka dia terlahir menjadi setan, menjadi hantu, bukan menjadi setan ya, menjadi hantu itu berdiam di kamarnya. Ya, berdiam di kamarnya. Nah, jadi akhirnya ketika dia sudah melihat kayak gini, dia ngomong sama teman prianya itu, akhirnya waktu itu ketemu sama Suhu ya. Jadi Suhu, kita mau gimana? Ya saya bilang karena selama dia meninggal itu kan tidak ada pelimpahan jasa, tidak ada apa ya, itu kan. Ya kita bolehlah ya dari keluarga melakukan suatu kebajikan ya untuk agar bisa dilimpahkan kepada leluhurnya ini. Dia punya bibinya ini. Ya, nah akhirnya di wihara kita samanta mengundang umat-umat semuanya
ya kita buatlah acara pelimpahan jasa. Ya. Nah, habis itu ya mungkin sih memang cuma sekali ya tidak bisa, tapi setidaknya kita bisa melakukan pelimpahan jasa, dia sudah bisa mendapatkan sedikit. Ya. Ya mungkin dengan cuma sekali aja dia bisa terlepas enggak. Ya tapi mungkin dari keluarga juga ada bilang lagi, yaitu kalau bisa itu sering info, sering apa pelimpahan jasa untuk orang yang meninggal ini. Ya, jadi dia enggak cari suhu lagi ya mungkin sudah agak bagusan ya atau gimana ya. Nah, jadi kita harus melakukan terus pelimpahan jasa. Ini Suhu ada cerita satu lagi ya. Ini cerita asli, ini Suhu alami sendiri. Juga sudah berapa tahun lah, sudah berapa tahun yang lalu, mungkin sudah sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu lah. Jadi ada satu umat cowok ya yang muda. Usia mungkin ya sekitar kira-kira 20-an, 27, 28 lah. Jadi dia datang cari Suhu gitu loh. Dia bilang dia itu sering kemasukan. Gitu loh, sering kemasukan. Nah, jadi sudah ada beberapa Suhu juga kadang-kadang mengobati dia sebentar ya, sehat. Lalu sebentar lagi masuk lagi orang yang baru. Gitu loh. Maksudnya makhluk-makhluknya yang baru itu sering masuk ke tubuhnya dia. Nah lalu dia kan cari Suhu ngomong-ngomong lah gitu ya. Jadi ngomong berapa kali cari dia punya masalah. Jadi ketika kita ngomong sudah kan dia sering ya datang untuk cari Suhu untuk cerita-cerita. Nah jadi suatu hari itu dia datang cari Suhu ya, ngomong tentang makhluk yang mengikuti dia itu. Akhirnya ngomong dari ngomongnya sama orangnya itu ternyata lama-lama makhluk yang ada di dalam tubuhnya itu yang menguasai dia, yang jadi sama Suhu yang ngomong itu loh ya. Jadi si makhluk ini mulailah dia bercerita bahwasanya dia bernama siapa ya. Dia waktu meninggal itu di tahun berapa. Lalu sampai sekarang ini dia terlahirnya di alam mana. Lalu dia bercerita lagi kenapa dia bisa terlahir di alam setan ya, di alam hantu. Lalu kenapa dia meninggal. Nah, ternyata dia ini ya dulunya itu orang sering pinjam uang sama dia. Ya, udah pinjam uang. Nah, orang yang pinjam uang itu kemudian tidak mau merunasi. Gitu loh. Akhirnya karena tidak mau merunasi hutangnya itu kan, orang itu tidak mau bayar, akhirnya dia bertengkar. Udah bertengkar ya, emosi atau apa, maka dia mengambil pisau menusuk mati orang yang tidak mau membayar hutang itu ya. Nah setelah dia membunuh orang itu maka dia juga masuk penjara ya, udah masuk penjara keluar ya. Kemudian ketika dia berumur 57 tahun dia meninggal ya, karena dia membunuh orang, juga karena ketika dia hidup itu dia mungkin juga kurang berbuat kebajikan ya. Dia kan pinjamin orang uang lalu dengan bunga yang tinggi ya. Jadi kayak gitu kan nggak bagus ya. Jadi karena kan selama ini dia berbuatnya karma yang buruk terus itu ya, pinjamin uang kepada orang dengan bunga yang tinggi. Nah setelah itu dia bilang dia meninggal itu di tahun berapa? Sudah 60 tahun, sudah 57 tahun atau 60 tahun dia meninggal. Jadi selama ini dia ini ternyata lahirnya menjadi hantu ya. Jadi pas cowok itu punya aura tubuhnya itu agak kurang bagus, maka si cewek ini masuk ke dalamnya.
Nah masuk pas waktu itu ketemu dengan suhu. Jadi makhluknya ini akhirnya yang jadi ngomong sama suhu. Ya, jadi ngomong sama suhu. Jadi suhu mikir kalau pada waktu itu ya nggak malu, mungkin suhu sudah kabur duluan ya. Dari ngomong sama itunya akhirnya sama makhluknya itu. Ya. Nah, dari akhirnya ketika itu suhu ada berjanji kepada dia. Ya, nanti pas itu kan sudah mau bulan 7 juga ya, bulan 7. Nah, bulan 7 ini suhu bilang nanti suhu pas mau pulang ke Medan itu ada mengadakan acara ulang bana. Saya bilang ya, acara ulang bana. Dan kamu bisa pergi ke sana nanti ke Medan ya untuk pelimpahan jasa kepada kamu. Gitu loh. Jadi dia kasih tahu ke suhu namanya siapa. Jadi akhirnya pas waktunya itu suhu pulang ke Medan, gitu loh, suhu pulang ke Medan. Nah, di Medan itu akhirnya saya ada ngomonglah sama bikuni yang ada di Medan itu tentang yang saya alami inilah. Jadi saya bilang saya mau nulis satu nama untuk yang almarhum ini, yang makhluk yang minta tolong ini. Jadi akhirnya ternyata karena suhu berjanji sama dia untuk pergi ke Medan untuk melakukan pelimpahan jasa, ternyata dia keluar dari badannya cowok ini, dia mengikuti saya pergi ke Medan. Gitu loh, mengikuti suhu pergi ke Medan. Kenapa suhu bisa tahu? Ada satu umat yang ada di Medan itu, dia juga sama, dia bisa melihat. Ya, bisa melihat makhluk-makhluknya yang kayak gini. Jadi dia waktu dia datang ke wihara, dia heran ada satu umat yang ada orang yang dia bisa lihat kan umat kan itu kok tidak pernah lihat punya gitu loh, berdiri di luar itu. Memang sudah masuk ke dalam wihara, tapi tidak berani masuk ke dalam kamar tapi masih di luar aja. Jadi dia melihat kan makhluk itu, jadi dia heran. Kok ada makhluk yang tidak dikenal datang gitu loh. Jadi pas waktu itu kan saya ada cerita kan. Jadi dia bilang, oh pantas suhu, saya ini ada melihat gitu loh. Satu orang lah gitu, ai udah umur kayak sudah mau 50-an 60 itu kok ada di wihara gitu loh. Ternyata suhu yang ngundang ya dia ya. Saya bilang ya saya bukan ngundang, cuma kemarin itu saya ada janji sama dia, mungkin karena saya janji, akhirnya dia datang gitu loh. Nah akhirnya pas di hari H itu kita mengadakan upacara ulang bana. Jadi umatnya itu kan, jadi saya bilang coba nanti kamu kan bisa lihat, coba nanti kamu lihat dia ada enggak gitu loh. Jadi dia bilang ada suhu, dia ada duduk di Baktisara gitu. Jadi waktu kita pelimpahan jasa sampai selesai malam kan. Jadi saya tanya sama dia lagi. Jadi kamu masih melihat dia enggak? Ya suhu ada. Tapi saya melihat dia itu nangis tuh. Dia sangat sedih sekali. Nangis. Ya nangis dia bilang. Ya karena selama ini kan dia mungkin tidak pernah mengenal ajaran Buddha. Hari ini kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Lalu suhu tulis lagi namanya yang spesial ya, taruh di tengah lagi, di pinggir. Jadi nama-nama yang besar-besar itu taruh di pinggir semua. Jadi nama dia spesial taruh itu. Jadi selama bulan 7 itu suhu keliling berapa tempat itu, suhu terlalu menulis dia punya nama. Ya, sampai terakhir akhirnya ke Medan lagi, ya sampai ke Medan lagi, ya kan. Umat itu suruh panggil ya, datang ya ke vihara kita, suruh dia lihat masih ada enggak. Dia bilang ada suhu, tapi dibandingkan yang pertama, sekarang dia sudah lebih baik, gitu, sudah lebih baik. Dan ketika kita melakukan pelimpahan jasa udah terakhir dia sudah tidak menangis lagi, tapi sekarang sudah bisa tertawa. Ya, jadi jangan anggap itu pelimpahan jasa itu nggak bisa diterima ya. Ini suhu alami sendiri, bukan cuma cerita. Ya kalau tadi yang dewa itu kan cuma cerita, ini suhu alami sendiri. Jadi kita
selalu melakukan pelimpahan jasa. Dia ini juga mungkin anak cucunya nggak tahu apakah ada atau enggak ya, makanya dia terlahir sebagai hantu ya, dan harus menderita. Nah, mungkin saja dia bisa bertemu suhu ya, mungkin memiliki jodoh dengan suhu, maka suhu hari ini bisa bersama-sama dengan bikuni yang lain, bersama-sama dengan sangga yang lain melakukan pelimpahan jasa untuk dia. Ya, jadi dia ini kalau kita bilang sudah hampir 60 tahun dia meninggal, ternyata dia masih terlahirnya di alam menderita. Kalau kita tidak membantunya, kapan dia bisa terlepas dari alam penderitaan itu? Karena neraka atau alam setan kelapa, alam setan itu, ya kan? Dia terlahir menjadi setan itu, kita mungkin cuman sudah 100 tahun. Bagi mereka itu kadang cuma baru berapa lama. Ya. Karena menjadi setan itu juga ada tingkatannya loh ya. Ada setan yang homya. Ya, homya itu maksudnya setannya yang berkahnya bagus. Ya, ada yang berkahnya sedang. Ada yang berkahnya kurang sama sekali, yang biasanya kita harus menunggu ulambana. Ya, pelimpahan jasa punya kekuatan yang besar bersama dengan umat-umat semuanya membacakan mantra-mantra, baru dia bisa menikmati makanan. Karena hantu kelaparan itu kalau yang berat gitu yang pupaunya kurang, dia itu tidak mungkin bisa makan. Karena dia punya tenggorokannya itu cuma sebesar jarum. Ya, cuma sebesar jarum. Lalu kalau dia dapat makanannya pun itu makanan itu akan menjadi arang. Ya, jadi menjadi api, bola api. Jadi dia nggak bisa makan. Jadi harus membaca mantra, harus melakukan pelimpahan jasa, baru dapat makanannya dia itu. Nah, kalau hantu yang pupaunya gede, ya, itu ketika kita sembahyang di pinggir jalan, ya, kita kan kadang ada lihat ya orang sembahyang di pinggir jalan, atau kadang-kadang orang yang sembahyang di rumah gitu. Nah, mereka bisa datang menikmati, tidak perlu dibacain mantra atau apa. Jadi mereka bisa datang, bisa memakan, ya, bisa memakannya. Nah, jadi kalau yang agak sedang, nah dia perlu membacakan mantra, perlu apa, perlu kita ngundang atau apa, baru dia bisa makan. Jadi hantu itu juga ada terbagi tingkatannya. Ya. Nah, kalau yang pupaunya sudah gede punya, ya mungkin dia tidak begitu lama lahirnya menjadi hantu, ya. Lalu kalau ada keluarganya atau apanya, kerabatnya melakukan pelimpahan jasa, dia mungkin bisa lebih cepat terlepas dari alam setan kelaparan ini, bisa terlahir ke alam yang lebih baik. Nah, jadi makanya mereka itu satu harinya mereka, kita ini 100 tahun. Ya. Itu neraka yang paling ringan. Ya. Kalau neraka Avicii, neraka yang paling berat itu ada 18 itu. Itu berkarpa. Satu karpa kecil itu 6,5 miliar tahun dunia. Itu baru satu karpa yang kecil. Jadi kalau mereka yang terlahir ke alam neraka Avicii itu membutuhkan berapa karpanya kita. Lihat loh, udah berapa. Jadi makanya setiap kali itu kita itu kenapa harus melakukan pelimpahan jasa terus? Karena kita tidak tahu leluhur kita itu ada di mana. Maka kita harus berusaha menolong mereka terus. Lalu Anda, ya kan, hari ini mengenal ajaran Buddha, mengenal apa, Anda harus mengajarkan kepada cucu Anda, kepada anak Anda, agar mereka bisa melakukan pelimpahan jasa terus kepada leluhurnya. Kalau anak Anda nanti putus, ya, pindah ke tetangga, tidak ada lagi pelimpahan jasa.
maka leluhur Anda tidak akan mendapatkan pelimpahan jasa lagi. Ya. Nah, jadi makanya bulan 7 dibilang bulan berkah, itu karena kita memiliki sebagai anak, sebagai cucu, kita memiliki kesempatan untuk berbuat kebajikan kepada leluhur kita. Ya. Nah, seperti Monggarana, ya, dia itu ketika dia menjadi biku, ya, dia ingin tahu mamanya itu terlahir di alam yang mana. Maka dia dari atas, dari yang paling tinggi, sorga yang paling tinggi, dia melihat, cari mamanya itu di mana. Ternyata tidak ketemu. Akhirnya sampailah cari-cari, ternyata mamanya itu berada di alam setan kelaparan, menjadi hantu, ya, yang sangat menderita. Ya. Jadi ketika dia melihat mamanya terlahirnya menjadi setan kelaparan, dia membawa nasi itu yang dikasihkan ke mamanya. Karena orang yang sudah setan kelaparan itu pasti memiliki keserakahan yang sangat besar sekali. Begitu melihat makanan, dia langsung mengambilnya. Begitu mengambil, dia mau makan, ternyata makanan itu menjadi bola api atau menjadi arang, maka dia tidak bisa makan. Nah, berapa kali Monggarana mengambilkan makanan untuk dia, tetap tidak bisa. Akhirnya Monggarana pun bertemu dengan Guru Sakyamuni, ya, Buddha, untuk bertanya gimana cara dia menolong mamanya. Nah, makanya Buddha bilang, nah di bulan 7 ini kan setelah selesai selesai masa wasa, yaitu Chit Gwe Cap Go sudah selesai. Nah, dia suruh Monggarana itu berdanalah kepada anggota sangga. Ya, setelah berdana anggota sangga, jasa kebajikan dari berdana itu dilimpahkan kepada mamanya. Ya, nah makanya Monggarana itu akhirnya dia mencari pindah patah, dia lalu dia berdana kepada para anggota sangga semua. Nah, karena pada saat itu para anggota sangga bulan 7 sudah selesai, itu banyak yang mencapai tingkat kesucian. Nah, makanya makanan itu diberikan dan mereka melakukan pelimpahan jasa. Akhirnya mama si Monggarana ini pun bisa tertolong dari alam setan kelaparan. Ya, bisa terlahirkan di alam yang lebih baik. Ya, nah, jadi Buddha setelah melihat Monggarana mencari mamanya, ya, jadi Buddha pun ingin mencari ibunya itu ada di mana, ya, karena ibunda dari Buddha Sakyamuni kan waktu dia umur baru 7 hari itu sudah meninggal, ya kan. Makanya Buddha itu dia dari paling bawah dia cari mamanya itu ada di mana. Cari. Akhirnya ternyata mamanya ini terlahir di sorga Tusita. Ya, di sorga Tusita. Maka Buddha, ya kan, pada waktu itu pergi ke sorga Tusita. Sorga Tusita di sana dia membabarkan dharma kepada ibunya. Ya, jadi Buddha pergi waktu itu, ya, dia ceramah di sana itu cuma sebentar, ya, cuma sebentar aja. Di dunia kita ini sudah hampir 3 bulan 4 bulan sudah berlalu. Ya, jadi Buddha waktu itu pergi ke sorga Tusita, ceramah kasih tahu kepada ibunya, maka adalah buku Sutra Kistigarbha. Karena Buddha di sana itu membabarkan dharma tentang Sutra Kistigarbha. Jadi sutranya Kistigarbha yang kita baca tema itu bukan dibabarkannya di dalam dunia ini, tapi di sorga Tusita. Ya. Nah, jadi makanya di bulan 7, ya, Anda yang ada hadir di sini, yang ada menulis untuk leluhur, ya, berbahagialah leluhur Anda. Nah, cuman jangan lupa terus untuk berbuat kebajikan, ya, agar kita bisa limpahkan kepada
orang tua kita, leluhur kita, agar mereka bisa terlepas dari alam yang tidak baik. Ya, jadi maka kita harus mengerti bulan 7 bukan bulan hantu, tapi bulan yang penuh dengan berkah. Kesempatan kita sebagai anak, sebagai cucu untuk kita berbakti kepada leluhur kita dan menolong leluhur kita. Ya, jadi ini aja yang Suhu sampaikan. Semoga apa yang Suhu sampaikan hari ini bisa berguna bagi Anda semuanya, jadi Anda bisa lebih mengerti. Ya, Tachia Amitofo. Amin.